Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aini dengan NIM 210210025 dari Prodi Administrasi Publik kelas 1A. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, Esos MSP. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang wewenang dan kekuasaan. Jadi jangan lupa ditonton videonya sampai habis. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas adalah wewenang. Pertanyaannya, apa sih wewenang itu? Jadi, wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Contohnya seperti manajer dalam suatu organisasi mempunyai hak untuk memberi perintah dan tugas serta menilai pelaksanaan kerja karyawan di bawahnya. Berikut pendapat beberapa ahli mengenai pengertian wewenang. Yang pertama, Alan Louis A. pada tahun 1919 sampai 1964 menyebutkan bahwa wewenang adalah sejumlah kekuasaan atau powers dan hak atau rights yang didelegasikan pada suatu jabatan. Yang kedua dari Cons Harold pada tahun 1909 sampai 1984 dan Kirill O'Donnell pada tahun 1900 sampai 1976 mengatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah, suatu hak untuk memerintah atau bertindak. Lalu ada pendapat Terry Jr. pada tahun 2000 mengemukakan bahwa wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Materi berikutnya yaitu sumber-sumber wewenang. Ada beberapa pandangan mengenai sumber-sumber wewenang sebagai berikut. Yang pertama, formal theory of authority atau teori formal sama dengan pandangan klasik, yaitu pandangan wewenang formal menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang diberi atau dilimpahi, diwarisi hal tersebut secara sistematis, bahwa dapat diperhitungkan secara rasional. Contohnya seperti untuk organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham. Yang kedua, acceptance authority theory atau teori penerimaan, yaitu wewenang yang berlaku dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut dengan wewenang tidak resmi oleh karena sifatnya spontan, situasional, dan tidak ditetapkan secara sistematis. Teori penerimaan atau aliran perilaku berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila diterima oleh kelompok atau individu pada siapa wewenang tersebut dijalankan. 3. Authority of situation atau wewenang dari situasi, yaitu wewenang bersumber dari situasi darurat atau kejadian-kejadian luar biasa. Yang keempat, position of authority atau wewenang jabatan, yaitu wewenang bersumber dari posisi yang dijabatnya di dalam organisasi yang bersangkutan. Contohnya, seorang dosen mempunyai wewenang untuk meluluskan seorang mahasiswa karena ia mempunyai wewenang atau kedudukan sama dengan posisi untuk itu. Yang kelima, technical of authority atau wewenang dari faktor teknik, yaitu wewenang bersumber dari komputer yang dipakainya untuk memproses data. Dan yang terakhir, judicial of authority atau wewenang dari hukum, yaitu wewenang bersumber dari hukum atau undang-undang yang berlaku. Contohnya, polisi mengatur lalu lintas karena ada hukum yang mengaturnya. Dalam manajemen dikenal ada beberapa wewenang yang secara sengaja dibuat untuk menjalankan pekerjaannya dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, line authority atau wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung dan diturunkan melalui tingkatan organisasi. Contohnya, direktur memerintah kepada manajer, manajer memerintahkan lagi kepada supervisor, dan supervisor memerintah lagi kepada operator. Yang kedua, staff authority atau wewenang staff adalah hak yang dimiliki oleh para staff atau spesialis untuk sekadar menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personalia lini. Contohnya, staf bagian keuangan menyarankan kepada staf bagian pembelian untuk tidak melakukan pemborosan keuangan dan biaya dalam anggaran. Yang ketiga, functional staff authority atau wewenang staf fungsional adalah wewenang yang dimiliki untuk melakukan tindakan kepada staf lain dan bahkan kepada manajer ataupun direkturnya. Contohnya, spesialis keamanan dapat melarang masuk manajer atau direkturnya masuk ke dalam kantor apabila di lokasi pabrik atau kantor tersebut disinyalir terdapat radiasi kimia yang berbahaya akibat kebocoran pipa. Lalu yang keempat, personality authority atau wewenang kewibawaan adalah karena kecakapan, perilaku, ketangkasan, dan kemampuan seseorang sehingga ia disegani.
Baiklah, materi berikutnya yaitu kekuasaan. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian menurut kehendak yang diberi kuasa atau pemegang kekuasaan. Profesor Dr. Rekso Hadiprotjo dan Dr. Tengku Hani Handoko berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mempunyai pengaruh, mengubah perilaku dan sikap individu. Menurut Max Weber, beliau mendefinisikan bahwa kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki dalam hubungan sosial untuk melaksanakan kemauan sendiri meskipun mengalami perlawanan. Berikut beberapa sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan balas jasa. Yang kedua, kekuasaan paksaan. Yang ketiga, kekuasaan sah. Yang keempat, kekuasaan ahli. Dan yang kelima, kekuasaan panutan. Jadi, kesimpulannya, kekuasaan dan wewenang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam kehidupan kelompok sosial di masyarakat. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan mengenai wewenang dan kekuasaan. Semoga dari serangkaian penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.